Shalom, selamat datang di online service IFGF Bium. Apa kabar semuanya? Semoga kita senantiasa di dalam perlindungan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Enggan sebagai host Anda di ibadah pagi hari ini. Kami menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama online service kami. Sungguh kami sangat senang dapat melayani Anda. Apabila Anda memiliki pokok doa yang ingin didoakan bersama dengan kami, ataupun Anda memiliki doa-doa yang sudah terjawab yang ingin dibagikan bersama kami, silakan klik tautan di bawah ini. Kami juga memiliki kelompok-kelompok kecil yang bernama iCare. Jangan ketinggalan untuk bergabung di iCare yang tersedia. Follow terus media sosial kami agar Anda dapat tetap terhubung dengan kami. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam penyembahan. Mari siapkan hati, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita menghadap hadirat Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang kepada Dia dengan seluruh kerendahan hati. Bapa, kami mau datang kepadamu dengan kerendahan hati dan kami rindu untuk membawa pujian dan penyembahan kami naik di hadirat-Mu. Kiranya Kau mau duduk di atas setiap pujian umat-Mu dimanapun kami berada pagi ini. Semua hariku Kau yang tahu, tiada yang luput darimu. Saat ku ragu, ku berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Mari kita mau deklarasikan iman kita kepada Dia, bahwa kita mau tetap teguh berdiri walau apapun yang terjadi di hadapan kita. Kala terjatuh dan tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Sama-sama kita mau katakan, teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersama-Mu ku tak tergoyahkan.
pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Bersamamu ku tak tergoyahkan. Ku teguh berdiri dalam imanku, Engkau kuatku, perlindunganku. Yesus kekuatanku. Ya Yesusku, kota bentengku. Terima kasih Tuhan buat kekuatan yang Kau berikan kepada kami, membuat kami bisa tetap teguh berdiri di dalam iman kami kepadamu. Biar mata kami terus memandang Engkau, sumber kekuatan kami. Berfirmanlah pagi ini bagi kami Tuhan, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu mendapat kekuatan baru, diteguhkan di dalam Engkau. Thank you Jesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Senang rasanya kalau pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan tentunya tetap menjadi doa saya buat saudara dan saya, bahwa kita semuanya tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kalau kita amati hari ini, tidak terasa bahwa kita sudah masuk di penghujung tahun 2020. 2 bulan lagi, tahun 2020 akan berakhir. Nah, selama bulan November-Desember ini, kita akan belajar satu tema yang sangat menarik kalau menurut saya, yaitu Stay in the Course. Dan tema ini juga akan mengakhiri tema besar kita, Greater Blessing, di tahun 2020. Juga perjalanan kita belajar kitab Yakobus. Dan kita tahu semuanya bahwa kitab Yakobus adalah kitab yang begitu luar biasa. Selama 1 tahun ini kita belajar banyak dari kitab ini. Kitab ini adalah kitab yang sangat praktis. Karena apa? Karena di dalamnya berisi petunjuk-petunjuk bagaimana kita hidup dalam hikmat Tuhan. Apapun kondisinya, baik itu kita dalam tekanan, tapi kitab ini mengajarkan bagaimana kita hidup secara on the track, dalam tracknya Tuhan. Baik Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita juga akan belajar satu tema yang cukup menarik juga, yaitu endurance. Ya, katakan sama-sama dengan saya, endurance. Nah, apa sih endurance itu? Sebelum kita masuk di dalam khotbah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita semuanya melihat apa definisi dari endurance itu sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat, Anda lihat di dalam kamus, Anda akan menemukan bahwa definisi endurance adalah keadaan yang menekankan kapasitas kerja secara terus-menerus. Dengan kata lain, bahwa endurance atau daya tahan adalah
suatu kondisi di mana seseorang atau sesuatu itu bisa bekerja atau berfungsi secara terus-menerus, apapun kondisinya. Ini yang disebut dengan daya tahan. Nah, pagi ini saya mau mengajak kita semuanya belajar dari satu bagian dari Alkitab kita, yaitu dari surat Yakobus pasal yang kelima. Ya, Anda buka Alkitabnya dari rumah, saya akan bacakan dari sini. Saya ulangi, kitab Yakobus pasal yang kelima. Kita akan baca ayatnya, ayat yang ke-7 sampai 9. Sudah siap baca semuanya? Kalau sudah siap katakan amin. Ya, saya akan bacakan buat kita semuanya. Yakobus pasal yang kelima, ayat 7 sampai 9. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8 mengatakan begini, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayat 9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan, jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau hari ini kita belajar tentang satu bidang olahraga, atletik misalnya. Ya, di dalam atletik ini tentunya ada banyak hal yang harus kita siapkan sebagai seorang atlet. Ketika kita ingin memenangkan sebuah pertandingan atau minimal kita mau ada dalam pertandingan ini sampai garis akhir, sampai finish, tentunya ada banyak hal yang harus kita siapkan di sana. Yang pertama tentunya kita harus mempersiapkan kekuatan kita, tenaga kita. Ya, tenaga kita ini penting. Yang kemudian yang harus kita siapkan adalah strategi. Strategi juga merupakan bagian yang tidak boleh kita lupakan. Dan yang terpenting lagi bahwa mental dan fisik Anda harus Anda siapkan dengan baik-baik. Nah, ini yang harus kita siapkan. Dan mungkin juga di suatu saat kita akan sangat tergantung kepada kerjasama sebuah tim. Tetapi, tahukah Anda bahwa ada satu standar dasar, nilai dasar yang harus dimiliki oleh semua atlet, yaitu daya tahan. Daya tahan, katakan sama-sama dengan saya, daya tahan. Ya, mungkin Anda boleh saja pintar, mungkin Anda boleh saja kuat, atau Anda punya strategi yang kuat, atau bahkan Anda punya tim yang bagus. Tetapi tanpa daya tahan, tanpa endurance, Anda tidak akan bisa memenangkan pertandingan. Karena apa? Karena Anda pasti kelelahan sebelum Anda mencapai garis finish. Nah, ini pentingnya endurance, daya tahan, yang harus dipunyai oleh setiap atlet. Setiap atlet harus punya ini, daya tahan. Begitu juga dengan iman kekristenan kita, jemaat Tuhan yang terkasih. Di dalam perjalanan hidup, setiap orang percaya itu tentunya kita harus punya daya tahan. Karena apa? Karena kita semuanya tahu bahwa di dalam perjalanan hidup kita itu tentunya tidak mulus. Di sana banyak hal bisa terjadi. Setiap musim bisa terjadi di sana. Terkadang musimnya musim yang menyenangkan. Ya, kita bahagia, kita sukacita, tidak ada terjadi dalam hidup kita. Tetapi terkadang juga musimnya adalah musim yang menekan, menyesakkan. Kadang-kadang musimnya begitu berat buat hidup kita. Dan yang perlu kita pahami adalah bahwa musim ini selalu silih berganti datang dalam hidup kita. Nah, ini yang seringkali menjadi batu sandungan buat pertumbuhan iman kita. Dan sayangnya adalah begini, jemaat Tuhan yang terkasih. Banyak sekali orang-orang percaya kemudian menyerah ketika mereka mendapati bahwa di dalam hidupnya musimnya terasa sesak, musimnya terasa keras, masalah dalam hidupnya tidak pernah selesai. Dan kemudian akhirnya mereka menyerah. Dan akhirnya mereka apa? Mulai berkompromi dengan dosa. Jadi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Bagaimana kita menumbuhkan daya tahan kita, bagaimana kita menumbuhkan endurance kita, supaya apa? Supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman kita dengan baik. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca tadi. Paling tidak saya mencatat ada 3 hal di sana. Saya mencoba meringkasnya dengan istilah begini, 1U dan 2A. 1U dan 2A. Yang pertama kita akan pelajari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. U yang pertama adalah begini. Ujungnya sudah terlihat. Saya mengajak kita semuanya kembali ke ayat tadi, ayat yang ke-7
dan ayat yang 9b. Di sana dikatakan apa? Ayat yang ke-7 mengatakan begini, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Dan ayat 9b mengatakan begini, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kalau kita amati, poin utama dari ayat ini, Yakobus ingin meminta kepada para pendengarnya untuk bertahan sampai titik akhir, sampai titik batas akhir, yaitu kedatangan Tuhan. Dan dia juga mengungkapkan di ayat yang 9b, istilah hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini menggambarkan suatu kondisi bahwa waktunya tidak lama lagi. Di ambang pintu ini mengkonotasikan sebuah kondisi waktu yang sudah dekat. Nah, ini yang menjadi titik poin utama dari Yakobus. Tentunya begini, ketika Anda seorang pelari, ketika Anda seorang atlet, untuk bisa tetap menjaga stamina, untuk bisa tetap menjaga daya tahan, ini penting kita mengetahui posisi garis akhir kita di mana. Nah, ini penting ya. Bagaimana kita tahu bahwa ada garis akhir di sana. Ini penting. Ketika Anda tahu itu dan Anda tahu Anda sudah di posisi di putaran terakhir, maka ini akan menambah semangat Anda untuk tetap berlari. Sampai apa? Sampai akhirnya tujuannya tercapai, yaitu garis finish. Dan ini tentunya keinginan buat setiap atlet, bisa memenangkan pertandingan minimal sampai kepada garis akhir. Nah, penting untuk kita tahu di mana garis akhirnya. Hal yang sama juga terjadi dalam perjalanan iman kita. Ketika banyak godaan datang silih berganti, banyak musim datang silih berganti, masalah dalam hidup kita datang silih berganti. Ini penting kita tahu di mana akhir kita. Kalau saya boleh ibaratkan, kalau kita masuk dalam sebuah terowongan, begitu, yang gelap, ini sangat membantu ketika kita melihat secercah cahaya di ujung sana. Ini akan membuat harapan buat kita semuanya. Beberapa hari yang lalu saya nonton sebuah film. Film ini berkisah tentang 33 penambang di negara Chili, ya, di mana mereka terjebak di kedalaman tanah. Dan rasanya mereka hampir menyerah, tetapi semangat mereka timbul lagi ketika apa? Ketika kemudian mereka melihat mata bor menembus gua di atasnya dan ada sinar masuk di sana. Secercah cahaya ini membuat semangat lagi, membuat harapan. Nah, di mana cahaya kita, di mana secercah cahaya kita buat orang percaya? Tentunya tujuan akhir buat kita orang percaya adalah apa? Kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang membuat kita kemudian menjadi bersemangat dalam menjalani hidup kita. Kita tahu bahwa ada akhirnya di sana. Ada akhirnya di sana bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita. Ini yang kemudian membuat kita semakin hari semakin bersemangat. Mengetahui Yesus akan kembali tentunya membuat kita mampu bertahan. Ya, seperti tadi para penambang itu ketika dia melihat cahaya, sedikit cahaya, kemudian dia bisa bertahan sampai kemudian mereka diselamatkan. Nah, kita juga begitu, ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang untuk kedua kalinya, ini membuat kita akan bersungguh-sungguh dalam menjalani hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, ini tidak akan membuat kita goyah, tidak akan membuat kita kemudian give up, putus asa, karena kita tahu bahwa ujungnya ada Tuhan Yesus yang datang di sana. Nah, kita tentunya juga tidak main-main lagi dengan hidup kita, kita tahu itu. Tentunya di dalam hidup manusia, kalau kita lepas secara natural, begitu, jemaat Tuhan yang terkasih, pasti apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang bertentangan dengan kemauan Tuhan. Karena kita adalah manusia yang ada dalam natur dosa. Tetapi mengetahui fakta ini, bahwa akan ada akhirnya di sana, akan ada Yesus yang datang di sana, ini membuat kita tidak main-main lagi dengan hidup kita. Kita akan menjaga hidup kita konsisten, jauh dari dosa. Walaupun tidak gampang buat kita perlu berjuang. Kita perlu berjuang untuk itu. Kita perlu mempunyai daya tahan yang bagus untuk itu. Dan sampai akhirnya nanti hidup kita akan berakhir dengan baik. Tentunya Tuhan tidak ingin kita hanya menikmati berkat-berkat Tuhan saja. Berkat Tuhan pasti kita nikmati, iya, pasti. Pemeliharaan Tuhan pasti kita nikmati, iya, pasti. Tetapi satu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, saudara dan saya, adalah bahwa ketika kita mulai dengan baik, maka kita harus menjalaninya dengan baik. Dan nanti kita juga harus mengakhirinya dengan baik. Ya, start strong,
stay strong, dan finish strong. Pertanyaan buat kita semuanya hari ini, Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan mengetahui akhirnya, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kemudian kita menyerah dalam menghadapi berbagai macam masalah dalam hidup kita? Ataukah kita tetap kuat? Kita tetap menjaga stamina kita? Kita tetap menjaga daya tahan kita sampai akhirnya nanti? Harapan saya tentunya bahwa kita semuanya tambah bersemangat, tambah kuat, menjaga stamina kita sampai nanti kita menyelesaikan pertandingan iman kita, sampai nanti Tuhan Yesus datang atau kita pulang ke sorga. Ini ya, ujungnya sudah terlihat. Nah, kita masuk dalam A ya. Tadi 1 U dan 2 A ya. A pertama adalah ada tujuan akhir di sana. Nah, lihat Bapak Ibu. Di dalam Yakobus yang tadi kita baca pasal ke-5 ayat yang ke-7, saya mengajak kita semuanya membaca bersama-sama di sana. Ya, sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan, sampai gugur dan sekarang kita masuk dalam A ya. Kalau tadi ada 1 U dan 2 A. Sekarang kita masuk dalam A ya. A yang pertama adalah ada tujuan akhir. Saya mengajak kita semuanya untuk kembali dalam ayat tadi kita di atas Yakobus 5 ayat 7 ya. Kita akan baca bersama-sama di sana. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, perhatikan di sana. Di sana Yakobus memakai gambaran pertanian untuk mengilustrasikan maksudnya. Nah, dengan cara yang sama orang percaya juga bekerja seperti seorang petani. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa lihat di dalam gambar di sana. Di sana wajah petaninya senang ya, gembira. Mereka memegang hasil panennya. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum hasil panen ini mereka nikmati, ada proses-proses yang harus dia lalui, mereka lalui. Mulai dari menanam padi bibitnya, kemudian memelihara, kasih pupuk di sana, kemudian cabut rumput di sana, kasih air di sana. Banyak proses dan kalau mereka bisa sampai titik ini, mereka bisa menikmati hasilnya, tentu ini suatu sukacita yang besar. Tahukah bahwa padi ini dari menanam sampai kemudian para petani panen, ini paling tidak membutuhkan waktu sekitar 90 hari, kurang lebih sekitar 3 bulan begitu. Ini proses yang tidak pendek dan selama proses ini petani tidak enak-enakan, kemudian dia sebar benih di sana, dia tanam bibit di sana, kemudian dia pulang ke rumah enak-enakan di sana, tidak mengerjakan sesuatu. Tetapi lihat, petani mengerjakan banyak hal sampai kemudian dia menikmati panennya. Ya, dia tidak bermalas-malasan, dia tidak hanya cukup menebar kemudian menunggu, tidak, tapi mereka mengerjakan banyak hal. Karena mereka tahu ada hasil yang akan mereka nikmati, ada hasil yang akan mereka dapatkan. Nah, Yakobus dalam ayat ini sedang mengajak kepada para pembacanya untuk tetap sabar. Sabar dalam apa? Dalam menjalani hidup. Karena kita tahu semuanya bahwa di dalam hidup setiap kita ada banyak tekanan. Kita sudah bicarakan tadi di atas. Sampai kapan kita harus bersabar? Begitu kan pertanyaannya buat kita semuanya. Lantas berapa lama aku harus bersabar? Saya mau kasih tahu bahwa kita harus bersabar sampai pada kedatangan Tuhan atau sampai kita dipanggil Tuhan. Nah, ini waktu kita. Jadi kita harus bersabar selama kita ada di muka bumi ini. Sampai Tuhan Yesus datang atau sampai pada kita pulang ke surga. Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kedatangan Tuhan ini mengandung sebuah pengharapan yang besar. Pengharapan di mana seluruh masalah kita, di mana seluruh problem kita akan selesai. Dan kita akan menikmati setiap mahkota yang layak kita terima. Ya, ini pengharapan yang besar buat kita semuanya. Tetapi masalahnya adalah begini jemaat Tuhan yang terkasih. Kedatangan Tuhan ini adalah waktunya tidak bisa kita tebak. Tidak ada seorang pun yang tahu di sana kapan kedatangan Tuhan. Ataupun kapan waktu kita pulang ke surga. Tidak ada yang tahu. Tuhan datang seperti pencuri di malam hari. Makanya
perlu buat Yakobus di dalam ayat ini untuk memberikan teladan. Teladan untuk apa? Untuk bertahan sampai pada akhirnya dalam hidup sehari-hari. Prinsip di balik ilustrasi ini adalah kita perlu menantikan berkat Tuhan. Baik itu jawaban doa kita, baik itu kelepasan dalam kesesakan kita, baik itu terobosan-terobosan, dan lain sebagainya. Penantian ini tidak sama dengan bermalas-malasan. Saya ulangi lagi, ketika kita menunggu berkat Tuhan, ketika kita menunggu akhirnya, tentunya ini tidak sama dengan bermalas-malasan. Ya, di sini ada bagian yang harus kita kerjakan. Seperti kita tahu semuanya, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, bahwa di dalam kehidupan orang percaya ada 3 fase kehidupan. Yang pertama adalah ditebus secara posisi, di mana ketika kita lahir baru di sana. Ini adalah karya Tuhan, tidak ada sumbangan dari kita. Ini adalah anugerah kasih semata-mata. Kita ditebus, kita lahir baru di sana. Kemudian fase yang kedua adalah ditebus secara progresif. Nah, ini baru bagian kita. Dan nanti yang ketiga adalah ditebus secara sempurna. Ketika kita pulang ke surga, ini juga bukan bagian kita. Ini adalah bagian Tuhan. Nah, bagian kita hari ini adalah apa? Saat ini, ketika kita ada di muka bumi ini, di mana kita harus masih berjuang dan terus berjuang. Tentunya kita tahu bahwa perjuangan kita ini akan menghasilkan sesuatu, akan menghasilkan tuaian. Nah, pertanyaan saya buat kita semuanya hari ini, apakah tuaian kita hari ini? Apakah harapan kita hari ini? Apakah doa-doa kita hari ini? Seringkali orang putus asa, seringkali orang menjadi lemah, tidak punya daya tahan, karena mereka tidak punya pengharapan. Mereka tidak punya goal yang harus dicapai, sehingga mereka kemudian gampang menyerah, gampang putus asa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagian dari kita ketika tidak punya visi, tentunya ini menjadi bagian yang tidak baik dalam hidup kita. Kita akan mudah diserang, kita akan mudah putus asa. Maka dari itu, ayo tentukan hari ini harapan kita, putuskan hari ini harapan kita, goal kita. Dengan begitu kita akan bertambah bersemangat untuk kita menjalani hidup-hidup kita hari ini, untuk kita menjalani waktu-waktu kita hari ini. Permenungan buat kita semuanya hari ini, apa tujuan kita dalam hidup ini? Bagaimana kita mensikapi berbagai macam persoalan dan permasalahan dalam hidup kita hari ini? Apakah kita menjadi lemah? Itu karena kita tidak punya tujuan, ataukah kita tetap kuat? Saya berharap bahwa jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, hari ini punya tujuan, punya visi, dan kita akan semakin kuat. Kita akan semakin strong begitu ya. Dan nanti kita akan sama-sama selesaikan semuanya dengan strong. Garis finish kita dengan baik. Dan itu maunya Tuhan dalam hidup kita. Kemudian bagian yang berikutnya adalah A yang kedua. Ya, tadi U-nya sudah, A yang pertama sudah. Sekarang A yang kedua, yaitu akhirnya sudah dekat. Saya mengajak kita semuanya untuk membaca kembali di dalam ayat yang ke-8 dari kitab Yakobus pasal 5. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yang 9, saudara-saudara, jangan kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam ayat yang ke-8, Yakobus jelas memerintahkan para pendengarnya untuk bersabar. Dengan cara apa? Dengan cara berdiri teguh. Dia mendasari perintahnya ini atas kenyataan bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Ya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Artinya apa? Yakobus sedang memberikan kesadaran kepada para jemaatnya pada waktu itu bahwa kita harus tetap kuat, berdiri teguh, sabar. Karena apa? Karena Yesus akan segera datang, ya, telah berdiri di ambang pintu. Artinya waktunya tidak lama lagi. Hal terakhir yang mau saya tekankan di dalam bagian ini adalah akhir sudah dekat. Pernyataan ini seringkali menimbulkan konotasi yang negatif, menakutkan begitu, ya. Ketika orang bicara tentang akhir sudah dekat, biasanya orang sedang berbicara tentang penghakiman.
orang sedang berbicara tentang kematian, dan ini bisa menjadi hal yang menakutkan. Iya, bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya tentunya. Karena ini merupakan sesuatu yang tidak mereka inginkan, ya, menakutkan buat mereka. Tetapi tentunya bagi kita ini ada sesuatu yang menggairahkan, sesuatu yang menyenangkan. Kita tahu bahwa akhirnya sudah dekat. Ini akan membuat kita bergairah. Ini akan menimbulkan semangat di dalam diri kita, sukacita dalam diri kita. Tahun 2005, jemaat Tuhan yang terkasih, saya ada di salah satu lapas di Nusa Kambangan, dan di sana itu adalah tempat di mana kemarin hari sebelum saya datang itu ada eksekusi di sana, dan di sana saya mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa. Bapak sipir itu bilang sama saya begini, saya baru lihat sekali ada orang mau mati, ada orang mau ditembak mati, kok malah nyanyi-nyanyi. Di sana mereka bergandengan tangan, nyanyi-nyanyi, mereka memuji Tuhan. Lalu saya bilang ke Bapak sipir itu, Pak, Bapak tahu enggak kenapa mereka bersukacita? Kenapa mereka gembira? Karena mereka tahu setelah ini mereka mau ketemu siapa. Bapak Ibu yang terkasih, lihat, mengetahui akhirnya buat orang percaya itu sesuatu yang menggembirakan, sesuatu yang menyenangkan, yang menambah semangat. Ayo Bapak Ibu, saya dorong kita semuanya hari ini tambah semangat, ya, tambah jaga stamina, karena akhirnya sudah dekat, bahwa Yesus datang, ya, pasti. Tetapi kita tidak tahu kapan waktunya. Tetapi yang pasti bahwa ini akan terjadi. Tentunya buat kita, saudara dan saya, ini penyemangat hidup. Jangan kasih kendor, gaspol. Katakan kiri kananmu, gaspol yuk, jangan kasih kendor, tambah rajin. Ingat Bapak Ibu yang terkasih, karena akhirnya sudah dekat, tidak ada waktu lagi untuk argumen kecil atau perpecahan. Ya, seringkali hari ini kita masih memberi tempat, ruang, ya, perpecahan satu sama yang lain, saling curiga satu sama yang lain. Dan hari ini kita belajar bersama-sama bahwa Rasul Yakobus memberi nasihat kepada kita supaya kita tidak bersungut-sungut, tidak saling mempersalahkan. Ya, waktu ini sudah dekat. Ya, akhirnya sudah dekat. Yakobus menekankan, ayo jangan bersungut-sungut, ayo jangan saling mempersalahkan. Seringkali hari ini karena kondisi yang ada, kita tahu semuanya bahwa 8 bulan sudah kita ada di masa pandemi ini. Dan mungkin kalau dikatakan ini sebagai titik jenuh, iya, banyak orang di sini sudah mulai jenuh, gampang tersinggung. Ya, orang berkata baik maksudnya, tetapi ditangkap lain. Karena apa? Karena tekanan yang ada, tekanan ekonomi, tekanan hubungan yang ada. Sehingga seringkali hari-hari ini kita memberi ruang kepada yang namanya perpecahan, kepada yang namanya bersungut-sungut, kepada yang namanya saling mempersalahkan. Hari ini kita di bagian terakhir ini kita mau belajar bersama-sama sembari menantikan waktu Tuhan yang sudah dekat ini. Ayo, gambar yang saya tampilkan ini, pilihan kita yang hitam adalah bersungut-sungut, yang gambar putih adalah tersenyum. Pertanyaan saya buat kita semuanya, yang mana pilihan Anda? Kalau saya memilih yang tersenyum, gambarnya ya tersenyum begitu ya, ini akan lebih menyenangkan dalam kita menjalani hidup. Masalahnya mungkin tidak akan hilang, tetapi ketika kita hadapi dengan senyum, maka semuanya akan menjadi lebih terasa ringan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita belajar bersama-sama. Ada 3 hal yang kita catat untuk kita bisa menumbuhkan daya tahan kita, endurance kita. Supaya di akhir-akhir ini, di masa-masa ini, kita tidak menjadi kendor, tapi kita tambah semangat. Di sana ada yang namanya ujungnya sudah terlihat. Tadi U yang pertama, ingat Bapak Ibu, ujungnya sudah terlihat. Kedatangan Yesus pasti, ya pasti. Ini janji Tuhan, tidak akan pernah meleset. Yesus akan datang, itu pasti. Yang kedua adalah di sana apa? Ada tujuan akhir, ya tujuan akhir kita. Ada berkat-berkat di sana, ada mahkota di sana. Ya,
ada jawaban doa di sana, ada terobosan-terobosan dalam hidup kita di sana. Dan yang terakhir adalah akhirnya sudah dekat. Hakim sudah berdiri di ambang pintu. Artinya apa? Tidak lama lagi. Masalahnya adalah kita belum tahu waktunya kapan. Tetapi ini tidak menjadi alasan kita untuk kendor. Tetap jaga semangat. Tetap perlu jaga hati kita untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan mau bahwa kita tetap berdiri teguh dan bersabar. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Pagi ini kami sudah diingatkan kembali bahwa kami sebagai anak-Mu, hidup kami bukan hidup yang main-main. Hidup kami hidup yang penuh dengan tujuan. Hidup kamilah hidup yang penuh dengan sukacita dan semangat. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu bahwa setiap dari kami yang mendengar firman-Mu pada pagi ini tidak menjadi lemah Bapa. Walaupun kami tahu banyak masalah terjadi dalam hidup kami. Walaupun kami tahu bahwa banyak persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tahu bahwa di akhir hidup kami, di ujung hidup kami, ada sukacita di sana. Terima kasih Bapa, terima kasih hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Biar Roh Kudus boleh berbicara atas kami semuanya, terjemahkan sebagaimana kami tahu Bapa. Dan mampukan kami semuanya untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya berhenti sampai di kami mendengar saja, tapi kami boleh mengaplikasikan setiap firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman ini. Apapun masalah mereka Tuhan, di musim-musim ini hamba-Mu berdoa bahwa Engkau adalah Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Bahwa Engkau Tuhan Allah yang selalu mencukupkan apa yang kami perlukan. Kalau hari ini kami ada dalam kelemahan fisik, kami berdoa supaya Tuhan boleh memberikan kekuatan, pemulihan atas fisik kami. Kalau hari ini kami membutuhkan pemulihan akan sebuah hubungan Tuhan. Kami berdoa supaya setiap dari kami diberikan hati yang besar untuk kami saling menerima dan mengampuni. Kalau kami mungkin hari ini membutuhkan terobosan dalam masalah finansial Tuhan. Kami berdoa supaya ide-ide kreatif ada. Tuhan membukakan setiap pintu-pintu dan ada breakthrough dalam kehidupan finansial kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam kuat tangan-Mu. Karena kami tahu bahwa kami menyerahkan hidup kami di tangan pribadi yang tidak terbatas, yaitu Tuhan yang menguasai hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih, terima kasih. Jemaat Tuhan, mari angkat tangan kita dan kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. God bless you.